Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran online kita dengan cara video online. Ya, silakan dilihat dulu ya di channel YouTube-nya Bu Rosi ini. Bu, kenapa kok pakai masker sama kacamata? Nah, ini sekarang Bu Rosi kenapa pakai masker dan kacamata? Karena apa? Semua kegiatan kita dilakukan di dalam rumah. Dan kalau mau keluar jangan lupa dipakai maskernya. Kacamata, kenapa kok pakai kacamata Bu? Ya, karena apa pakai kacamata? Saya biasanya wisata hari Minggu nggak bisa wisata, jadi wisatanya ada di dalam rumah. Oke, yang kita bahas sekarang yang pertama yaitu mengenai social distancing. Apa itu? Kenapa Bu pembelajaran ada pelajaran social distancing ya? Ini untuk memperingati virus corona yang sudah ada di dunia, yaitu wabah virus corona ini. Social distancing sendiri adalah membatasi diri menjalin kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Oke, next, lanjut. Ini masker sudah saya buka ya. Nah, saya akan bahas di sini tentang gejala dan cara menanggulangi virus corona. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, ya, oke. Jangan berhenti di situ ya. Tidak boleh kemana-mana, oke? Oke, barusan saya sudah praktekkan bagaimanakah social distancing itu. Jadi kita berbicara dengan orang lain menggunakan jarak 1 meter. Oke, yang selanjutnya yaitu gejala dan cara menangkal virus corona. Gejala umum yang pertama batuk, demam, sesak napas, kesulitan bernapas. Itu yang gejala umum ya, yang awal-awal mau corona. Terus gejala tingkat lanjut, pneumonia, sindrom pernapasan akut dan gagal ginjal. Jadi susah bernafas itu sudah menandakan corona tingkat lanjut ya. Jadi waspada kalau seumpama kalian yang ada di rumah, siswa-siswanya Bu Rosi kalau ada di rumah mengalami gejala tersebut, segera hubungi dokter terdekat. Untuk cara menanggulanginya ya, social distancing itu tadi yang pertama. Yang kedua yaitu hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam dan sesak nafas. Yang kedua, menjaga kebersihan tangan. Nah, ini Bu Rosi praktekkan cuci tangan yang baik dan benar. Caranya silakan dilihat di video ini, oke? Terus yang selanjutnya, tidak memakan makanan seperti daging mentah. Itu untuk menghindari corona lebih lanjut ya. Yang selanjutnya, yang ke-5, tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk. Kalau sama kalian sakit, silakan gunakan maskernya. Oke. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan tidak bersentuhan dengan hewan. Jadi kalau punya hewan di waktu sedang wabah virus ini, sebaiknya hewannya dikurung di kandang masing-masing. Kalau punya kucing, terus punya kelinci dan lain sebagainya, hindari kontak langsung dengan hewan-hewan tersebut. Oke, itu ya. Semoga wabah corona ini yang sudah mendunia, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah dan kita tinggal berdoa saja ya di rumah. Kalau sama ada anjuran MUI, Bu, tidak boleh sholat di masjid, gimana itu Bu? Kalau sudah MUI yang sudah nentukan ya, berarti itu sudah ada dalilnya, sudah ada pasal per pasal sampai berapa banyak. Biar virus ini tidak menyebar, mari yang liburan, yang lagi di rumah, tidak usah kemana-mana. Stop kemana-mana dan tetap berada di rumah kalian masing-masing. Belajar di rumah dan jangan wisata kemanapun. Kalau kalian sama boring, silakan gunakan kacamatanya dan jalan-jalan di rumah saja. Oke? Lanjut, next.
Nah, ini ya, saya sudah buka situs Guru Pembelajar. Saya Rosyana Dwinita. Lebih jauh lagi silakan ikuti channel saya dengan cara subscribe Guru Pembelajar. Berbagi ilmu melalui online. Jangan lupa subscribe, like, and tulis saran pertanyaan di kolom komentar. Silakan kalau ada ditanyakan di Bu Rosi, jangan pakai WA ya, biar laku Guru Pembelajarnya. Oke, lanjut next. Yang selanjutnya yaitu materi menerapkan teknik pengambilan gambar produksi, yaitu cara kita mengoperasikan kamera. Next. Kayaknya kameranya kurang ke atas dikit. Nah, untuk ini yang materi selanjutnya ini menentukan posisi sudut pengambilan gambar. Di sini ada normal angle, high camera angle, low camera angle, breadth view, subjective camera angle, objective camera angle. Silakan kalian lihat di videonya Bu Rosi yang ada di atas. Klik di atas. Oke. Lanjut. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang angle pengambilan gambar, sekarang kita akan belajar tentang bidang pandangan gambar. Bidang pandangan gambar atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Jadi ini ada kaitannya dengan latar belakang gambar saat kita merekam sebuah kamera. Oke, lanjut next. Nah, macam bidang pemandangan gambar, pengambilan gambar ini ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu ELS, Extreme Long Shot. Terus yang kedua LS Long Shot. Yang ketiga MLS, Medium Long Shot. Yang keempat MS, Medium Shot. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 MCU atau Medium Close Up. Yang ke 6 CU atau Close Up. Yang ke 7 BCU atau Big Close Up. Yang terakhir yaitu ECU atau Extreme Close Up. Bagaimanakah kita ngambil gambar dengan langkah-langkah macam bidang pemandangan gambar ini? Oke, next. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu contoh dari video ini yaitu Extreme Long Shot. Shot yang sangat jauh. Jadi objek berada di jarak yang sangat jauh dan kita motretnya dari jarak yang sangat jauh. Bisa kalau sama pemandangan itu bisa Taj Mahal itu ya. Saya gambarkan dengan Taj Mahal. Jadi Taj Mahalnya kelihatan sekali orangnya tapi tidak kelihatan kayak semut itu. Itu juga bisa dilihat atau dipanggil sebagai ELS atau Extreme Long Shot. Extreme Long Shot menyajikan bidang pandangan yang sangat luas. Kamera mengambil keseluruhan pemandangan dan objek utama dan objek lainnya nampak sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakangnya. Oke, next. Yang kedua yaitu long shot. Long shot sangat jauh menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dibandingkan dengan extreme long shot tadi. Objek masih didominasi oleh latar belakang yang sangat luas. Jadi ini kalau tadi kecil sekali, ini agak sedikit besar ya. Oke, next. Contohnya ada di samping ini ya, ini fotonya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu MLS atau medium long shot. Shot yang menyajikan bidang pemandangan yang lebih dekat daripada long shot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut, jadi atas lutut manusia sampai dengan atas kepala. Itu yang namanya MLS. Contohnya ini. Next. Nah, contoh dari MS medium shot, di sini objek lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang, ini sampai di atas kepala. Latar belakangnya masih nampak sebanding dengan objek utama. Ini contohnya ya. Lanjut. MCU atau medium close up. Di sini shot amat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada
atas kepala. Dan MCU ini paling sering digunakan dalam televisi. Jadi kalau menyiarkan berita, ini kayak Bu Rosi ini juga sama. Bu Rosi ini juga menggunakan MCU atau medium close up. Next. Oke, untuk yang close up itu shot dekat objek menjadi titik perhatian utama di dalam shot ini. Latar belakangnya nampak sedikit sekali dan objek manusia biasanya ditampilkan dari wajah, bahu sampai atas kepala. Foto KTP itu biasanya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang big close up. Shot di sini yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Contohnya di sini saya mau mengambil BCU big close up dari kepalanya. Jadi yang saya close up itu bagian kepalanya saja dan biasanya ada separuh bagian tubuh yang hilang gitu, kayak kepalanya separuh hilang, itu bagian dari big close up. Oke, lanjut next. Extreme close up. Jadi ini sangat ekstrim ya, close up yang ekstrim. Jadi dia hanya menonjolkan sebagian saja dari tubuhnya. Bisa matanya saja, bisa hidungnya saja, mulutnya saja. Itu termasuk extreme close up. Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya. Jadi mata kelihatan itu hitam-hitamnya, putih-putihnya, hidupnya dan lain sebagainya, itu kelihatan semua. Lanjut next. Nah, pada next ini kita akan bahas tentang gerakan kamera dalam pengambilan gambar sering banyak digunakan. Nah, jadi kalau kita sudah biasa ngerekam video menggunakan kamera, kita harus tahu teknik-teknik pengambilan gambarnya. Bagaimanakah teknik pengambilan pengambilan gambarnya itu yang seperti apa? Yang pertama kita ketahui ada pen, bisa juga disebut dengan panning, tilt atau tilting, dolly track, pedestal, crane, arch, dan zoom. Nah, ini akan saya jelaskan di video yang ada di atas ini, oke? Tapi tetap saya jelaskan secara manual untuk harfiahnya saja. Untuk video bisa kalian cek di atas, oke? Next. Nah, ini akan Bu Rosi sampaikan bagaimanakah bahasannya untuk teori panning, tilting, dolly, dan lain sebagainya ini. Jadi hanya saya bacakan. Untuk video lengkapnya silakan kalian cek video yang di atas ya, oke? Oke, untuk panning, pan adalah gerakan kamera secara horizontal mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kalau pen rek bergerak memutar ke kanan, pen rek. Ya, pen rek. Kalau pen left berarti kamera bergerak memutar ke kiri. Jadi yang digerakkan hanya kameranya saja. Jadi tangan kita yang gerakkan gini-gini. Di video ini, oke? Next. Yang selanjutnya yaitu tilting. Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas atau sebaliknya. Tilt up mendongak ke atas, tilt up mendongak ke atas ya. Kalau tilt down mendongak ke bawah. Untuk yang selanjutnya ini tilting ini bisa dilihat di sebelah. Lihat videonya. Oke. Lanjut dolly atau track. Dolly atau track adalah gerakan di atas tripod atau dolly mendekati atau menjauhi dari subjek. Nah, ini di sini ada dua sama, in out tetap dipakai. Dolly in mendekati subjek dan dolly out menjauhi subjek. Oke, next. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Di sini sama ya. Sekarang ini banyak digunakan dalam portajip traveler. Jadi kalau kalian traveler suka bikin-bikin video, silakan gunakan teknik pedestal ini.
Di sini juga sama, up, ada down. Jadi kamera dinaikkan dan kamera diturunkan. Crab. Ini contohnya bisa dilihat di samping untuk pedestal. Oke, lanjut ke crab ya. Gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Di sini juga ada dua, crab left dan crab right. Bergerak ke kiri ya, kiri ini nih. Pan left bergerak, pan right bergerak ke kanan. Oke, yang selanjutnya yaitu crank. Crank adalah gerakan kamera di atas kontrol naik turun. Contohnya di samping. Untuk yang crab juga contohnya di samping. Nggak berurutan bro sih, nggak apa-apa. Yang penting paham, oke? Next. Yang ketujuh yaitu arch, adalah gerakan kamera memutar mengitari objek kiri ke kanan atau sebaliknya. Ini bisa jadi keliling. Ini subjeknya, dia keliling. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari samping. Kalau dari atas biasanya kita gunakan drone, ya. Kalau di samping kita gunakan kamera biasa memutar. Kalau zooming adalah gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang samping ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Nah, ini bisa kalian praktekkan saat kita memutar zoom in dan zoom out. Nah, zoom in ini mendekati objek, jadi dari long shot ke close up. Untuk yang zoom out menjauhi objek dari close up ke long shot. Oke, next. Oke, kita sampai di tugas individu. Saat kalian berada di rumah, ya, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama, kalian tolong buatkan Bu Rosi video dengan format AVI berupa gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan ya. Kalau lupa, silakan kembali lagi ke materi. Yang kedua, tugas yang kedua, komik. Kalian buatkan Bu Rosi komik dengan format JPG macam bidang pemandangan gambar. Bu, saya lupa Bu. Silakan diulangi lagi materi yang pertama. Yang ketiga yaitu tugas kalian mengumpulkan foto dengan format JPG, menentukan posisi sudut pengambilan gambar. Tadi yang long shot, extreme shot, dan lain sebagainya. Silakan kalian buat fotonya dalam bentuk JPG. Kompres dalam zip dan kumpulkan di email sebelum tanggal yang sudah ditentukan Bu Rosi, yaitu seminggu. Ya, tugasnya ini berlaku untuk seminggu. 3 tugas dikumpulkan dalam seminggu. Ke bawah. Operator. Ke bawah terus operator. Wah, operator ini Rek. Nah, silakan kalian kumpulkan di email rosiana.dwiyunita@study@gmail.com dengan format nama, absen, dan kelas. Silakan kerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di email Bu Rosi sebelum tanggal yang telah ditentukan, yaitu seminggu waktunya dari sekarang. Oke, semangat mengerjakan, semangat berkarya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan tugasnya Bu Rosi, oke? Tetap meskipun kalian berada di rumah, tetap berkaryalah sebanyak-banyaknya biar kalian tidak stres berada di rumah. Kerjakan tugasnya Bu Rosi, oke? Check it out. Oke, terima kasih pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah menikmati materi yang Bu Rosi sampaikan. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, siapapun di luar sana, silahkan di subscribe, like, and share. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Gak usah komen di WA, gak terima komen di WA. Komennya di bawah kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Salam guru pembelajar dan terus semangat meskipun kita berada di rumah. Oke, check it out.